suksesnya pemerintahan itu adalah perlu juga adanya penyeimbang ya. Kalau kita menolak untuk mengatakan kata-kata oposisi ya, artinya penyeimbang ini perlu sebagai bagian dari checks and balances, karena kita udah sepakat bahwa kita menjalankan roda pemerintahan ini, roda bernegara ini dalam sistem demokrasi, artinya itu tidak bisa dinafikan, harus ada satu institusi atau beberapa institusi yang berada di luar kabinet, proses-proses di parlemen, pemilihan ketua DPR, pemilihan ketua MPR, melengkapi alat-alat kelengkapan dewan seperti komisi, pimpinan-pimpinannya, menambah jumlah komisi dan lain-lain. Ini kan semua berjalan dengan smooth. Artinya itu bentuk kerjasama yang sudah kerjasama terjalin, itu tentunya terjalin karena ada approval atau persetujuan dari bos-bos nih. DNA dari PDI Perjuangan ini kan bukan DNA partai yang adem ayem, kan? DNA-nya memang DNA bagaimana akan terus mengobarkan api semangat, ya kan, dan juga memperjuangkan wong cilik, dan kalaupun sabar adalah yang dinamakan kesabaran revolusioner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Budi Ma'ruf Piliang. Dan saya hari ini kedatangan tamu spesial, juru bicara PDI Perjuangan, Bung Chiko Hakeu. Terima kasih Bung Chiko sudah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Ini pertama kalinya nih PDIP setelah Pilpres kan datang ke Unpacking Indonesia. Ya, Bung Chiko. Pertama kali yang ingin saya minta pendapat Bung Chiko selaku jubir PDI Perjuangan adalah tentang komentar tentang Kabinet Merah Putih, ya kan, dengan 109 menteri, ya kan, dengan pembekalan yang berlapis, ya kan. Kira-kira ini membawa harapan nggak menurut PDIP? Yang pertama gini, kami sejak awal menyampaikan bahwa kami memberikan kesempatan pada Pak Prabowo untuk membentuk kabinet, ya, mengkonsolidasikan kabinetnya, mengkoordinasikan, mensupervisi menteri-menterinya, dan kita berangkat dari hati yang bersih dulu, ya, bahwa kita menerima Bapak Prabowo adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan kemudian tentunya kita harus secara fair, secara adil memberikan kesempatan tersebut. Artinya kita juga seperti kebanyakan rakyat Indonesia, bahkan kalau saya pikir semuanya, berharap pemerintahan ini sukses gitu loh. Kenapa? Karena kalau pemerintahan sukses itu kan artinya rakyat sejahtera, negara kita maju, negara kita menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lain sehingga bisa berperan lebih jauh lagi terkait dengan menciptakan perdamaian dunia misalnya, yaitu. Jadi in all fairness kita harus memberi kesempatan, ya. Nah, terkait dengan tadi Kabinet Merah Putih ini, ya, walaupun ada catatan di sana sini, ya, catatan di sana sini banyak dikit catatan ini. Walaupun ada, ini bahasanya soft nih, bahasanya masih soft, ya kan, karena masih memberikan kesempatan. Artinya ada catatan di sana sini, ada yang kita rasa memang ada personel-personel yang rasanya kurang tepat untuk menduduki berbagai jabatan, bukan bermaksud mengecilkan atau merendahkan individu-individu yang dipilih, karena orang tersebut kami yakin adalah orang-orang yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Tapi kita bicara soal sukses dalam bidangnya masing-masing bukan berarti cocok menjadi menteri di kabinet atau cocok menjadi seorang kepala badan atau cocok menjadi seorang birokrat. Kita punya pengalaman pernah punya menteri yang kesehatan lah, saya sebut aja Dr. Terawan. Siapa yang meragukan kepiawaian dia, ya, sebagai seorang dokter. Tapi rasa-rasanya beliau kurang berhasil ketika memimpin sebuah kementerian. Nah, ini kan cerminan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di kementerian atau di badan ataupun wakil menteri atau wakil kepala badan atau apapun itu sebutannya, utusan khusus lah dan lain-lain yang sekarang juga ada jabatan-jabatan tersebut, tidak cukup hanya soal kesuksesan di bidangnya masing-masing, tapi juga tentunya kita harus lihat ada diperlukan leadership yang kuat, kemampuan untuk memahami terkait dengan administrasi, kemampuan untuk bagaimana bisa mengkoordinasikan begitu banyak
bawahan, ya kan, atau juga stakeholder, atau juga mitra, bahkan bagaimana bisa menerjemahkan visi dan misi presiden atau perintah dari presiden untuk bisa kemudian mengaplikasikannya di bidang masing-masing. Jadi, tapi kembali lagi, kan belum berjalan beberapa minggu, baru berjalan beberapa minggu, kita lihat saja. Kita tetap berusaha optimis lah. Di pos mana aja yang Bro Ciko melihat ada yang yang nggak pas, yang bisa mungkin mengulangi gitu ya, story-nya Dr. Terawan tadi? Janganlah, nanti aja di podcast yang berikutnya ya, setelah beberapa minggu. Memang ada beberapa catatan yang ini menterinya nggak pas, tapi itu nggak boleh untuk disampaikan ya. Ada catatan. Ada catatan gitu. Tapi kembali lagi, bukan bermaksud merendahkan sosok tersebut sebagai seorang individu yang kemudian sukses di bidangnya, bukan. Karena memang semua orang punya kesuksesan masing-masing, ya. Tapi apakah punya rekam jejak atau pengalaman itu kan juga penting. Kita bekerja di suatu jabatan pekerjaan biasa aja, pekerjaan normal aja kan perlu ada pengalaman, perlu ada rekam jejak, ya kan, bagaimana memimpin suatu perusahaan misalnya, ya kan. Kadang-kadang bahkan di dunia kerja kan ada pertanyaan gitu. Pernahkah Anda bekerja di sebuah perusahaan dengan pegawai yang jumlahnya 500 ke atas gitu? Kan ada pertanyaan-pertanyaan itu kan, supaya dia terbiasa dengan situasi di mana harus bekerja sama dengan sekian banyak orang, sekian banyak divisi dan lain-lain. Nah, saya rasa seharusnya justru kementerian, badan dan lain-lain itu justru lebih berat lagi persyaratannya. Tapi ya udah, kita tetap berusaha dengan hati yang bersih dan dengan harapan yang sama untuk membangun Indonesia, mensejahterakan rakyatnya, ya kita beri kesempatan. Nah, kalau penjelasannya seperti ini, sebenarnya PDIP posisinya apa nih, Bro? Apakah bagian dari pemerintahan tapi dari luar, atau oposisi, atau ada istilah lain? Jadi gini, kalau kita bicara soal bagian dari pemerintahan, walaupun itu oposisi sekalipun, kan pemerintahan ini kalau pelajaran dasarnya adalah trias politika ya. Kalau kita bicara soal demokrasi, ada 3 cabang pemerintahan, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Artinya pasti kita akan ada di salah satunya. Yang pasti sekarang kita berada di eksekutif, di legislatif. Dan posisi kita sangat strategis, bahkan paling strategis dibandingkan partai-partai lain. Kita punya ketua DPR, kita punya pimpinan-pimpinan komisi yang lebih banyak daripada partai lain. Kita punya ketua badan yang juga lebih banyak, bahkan badan anggaran yang sekarang masih dipegang oleh Buya Said Abdullah. Hal-hal seperti ini, jadi begini, tadi yang saya sampaikan, seperti juga kebanyakan rakyat Indonesia, tentunya kita berharap pemerintahan ini sukses. Yang kedua, suksesnya pemerintahan itu adalah perlu juga adanya penyeimbang ya. Kalau kita menolak untuk mengatakan kata-kata oposisi, ya, artinya penyeimbang ini perlu sebagai bagian dari checks and balances. Karena kita udah sepakat bahwa kita menjalankan roda pemerintahan ini, roda bernegara ini dalam sistem demokrasi, artinya itu tidak bisa dinafikan. Harus ada satu institusi atau beberapa institusi yang berada di luar kabinet untuk kemudian fokus di parlemen. Nah, posisi kami sampai hari ini adalah tadi, kita mendukung, dalam tanda kutip ya, mendukung itu apa? Mendukung jalannya pemerintahan itu kan karena kita berada di dalam sebuah sistem demokrasi, ya tetap kita harus ciptakan ada checks and balances itu. Dan di parlemen, PDI Perjuangan akan bersikap mendukung segala kebijakan presiden yang pro rakyat. Intinya itu, khususnya sesuai dengan ideologi kita ya. Pro rakyat itu apa sih? Kita pro keragaman, kita pro terhadap kesejahteraan rakyat, pro wong cilik dan lain-lain. Itu akan kita dukung, kita kawal habis. Tetapi kemudian kalau memang ada kebijakan atau pengajuan anggaran misalnya yang kita rasa-rasanya melihat tidak terlalu cocok dengan situasi sekarang, dengan kebutuhan masyarakat, PDI Perjuangan akan memberikan kritik, saran, dan solusi terkait dengan kebijakan yang alternatif. Orang sering bertanya nih sebelum ditanya, apa perbedaannya dengan ketika zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono misalnya? Sebenarnya nggak ada bedanya juga. Ketika zaman pemerintahan di bawah kepresidenan Pak SBY, kami pun kan bukan 100% selalu menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya,
Artinya kebijakan yang memang kita anggap pro rakyat dan sesuai dengan cita-cita PDI Perjuangan itu tetap kita dukung, kita approve lah istilahnya, kita stempel oke di parlemen. Tapi kan kemudian ada kebijakan-kebijakan lain, misalnya ketika kenaikan BBM misalnya, yaitu kita harus mengkritisi dan dengan cara-cara yang bagaimana supaya kebijakan itu bisa diubah. Gitu. Sama aja, tapi lebih sekarang mungkin di awal ini kita lebih memberi keleluasaan dulu buat Pak Prabowo. Bermain dengan istilah atau dengan diksi yang lebih soft ya. Kan? Kalau menggunakan lebih vulgar lagi atau yang seperti orang biasa paham, sebagai oposisi aja tuh kira-kira kerugiannya buat PDIP apa? Nggak ada. Bahkan menurut kami justru banyak juga konstituen kami maupun suara-suara di akar rumput yang notabene adalah pengurus juga, PAC, ranting yang masih tentu kita pahami merasa bahwa Pilpres kemarin atau Pileg kemarin itu syarat dengan hal-hal yang janggal sehingga membuat kita turun suaranya gitu. Tentunya banyak juga yang ingin menggunakan diksi-diksi tersebut ya seperti kata oposisi tapi kita juga ingin supaya transisi ini lebih smooth ya dari pemerintahan yang lama ke baru. Karena memang gini, perbedaannya mungkin dari era di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan sekarang. Sekarang ini situasi global ini tidak menentu. Ya satu. Kita lihat ada carut marut terkait dengan keamanan di Timur Tengah, perang Rusia Ukraina yang juga belum usai. Dan banyak hal lagi. Situasi ekonomi dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Begitu juga dengan kita. Hutang luar negeri kita begitu tinggi ya. Kalau kita bicara hutang luar negeri kita kan sekian ribu triliun. Sebenarnya itu masih belum apa-apa dibanding kalau ditambahkan lagi dengan hutang BUMN kita yang beribuan triliun juga. Jadi kan kadang-kadang cuma disorot hutang luar negeri pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini kami rasa dibutuhkan pemerintahan yang lebih stabil untuk kemudian bisa menstabilisasi keadaan ya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan situasi dunia, terkait dengan bagaimana kesejahteraan rakyat, harga pangan yang terus meroket ya kan, kurs kita terhadap dolar yang kurang baik dan walaupun sekarang udah cukup tidak gonjang-ganjing gitu ya, tetapi cukup stabil, tapi jangan sampai juga kita terpuruk lagi rupiahnya. Nah, hal-hal seperti ini kita lihat memang perlu ada stabilisasi, ada kestabilan pemerintahan sehingga kita itu tadi let's wait and see. Kita beri kesempatan sambil terus kita berkomunikasi baik dengan presiden maupun jajaran di kabinet, di mana memang tidak ada masalah antara Ibu dan Pak Prabowo kan nggak pernah ada masalah. Belum jadi ketemu ya? Belum ya, yang diketahui oleh halayak umum termasuk saya. Tapi kan kita nggak tahu ya, zaman sekarang kan ada video call ya. Dan nggak semua juga Ibu harus menceritakan kepada semua kader-kadernya. Tapi kita nggak tahu juga. Tapi itu yang selalu menarik dan saya selalu menjawabnya dengan begini. Tidak ketemu itu atau tidak berkomunikasi langsung itu bukan berarti tidak berkomunikasi loh. Kenapa? Terkait dengan bagaimana kemarin terjadi proses-proses di parlemen, pemilihan ketua DPR, pemilihan ketua MPR, melengkapi alat-alat kelengkapan dewan seperti komisi, pimpinan-pimpinannya, menambah jumlah komisi dan lain-lain. Ini kan semua berjalan dengan smooth. Artinya itu bentuk kerjasama yang sudah kerjasama terjalin, itu tentunya terjalin karena ada approval atau persetujuan dari bos-bos nih, dewa-dewanya nih ya. Dewanya Bu Mega, ada Pak Prabowo, itu artinya kan komunikasi juga walaupun secara tidak langsung gitu. Jadi tidak ada keduanya yang kemudian jangan gitu, enggak. Semuanya berjalan lancar, anak buahnya tahu apa yang bosnya mau dan apa yang bosnya approve, ya artinya itu adalah bentuk komunikasi. Yang kedua, kalau kita bicara soal pilkada misalnya, di berbagai tempat di seluruh Indonesia, pilkada serentak ini, banyak sekali kader PDI Perjuangan mungkin ada yang berpasangan dengan kader dari Gerindra. Ada yang saling mendukung dalam bagian dari koalisi pendukung, Cagup, Cawagup, Cabub, Cawalkot, dan lain-lain. Nah ini saya rasa juga bentuk komunikasi. Kan kalau nggak pimpinannya approve, nggak mungkin terjadi. Gitu. Bisa dikatakan penjelasan Bung Ciko ini, saat ini PDIP itu sudah move on, sudah looking forward. Oh yes, very much. Yes. Nah,
kalau begitu pada saat putusan Petun yang kemarin ya kan ditolak ya atau tidak diterima oleh Petun, itu ketua kuasa hukum dari PDI Perjuangan Bang Gayus Lumbun ya kan menerima, tapi ada suatu statement yang saya pikir tidak menunjukkan move on itu. Misalnya begini statementnya Bang Gayus ya. Prabowo yes, Gibran no. Nah itu gimana? Menjelaskannya itu gimana, Bu? Ya jadi memang kan itu dari basis daripada tuntutan itu sendiri. Basis dari tuntutan itu sendiri kan ada proses yang kita dan bukan hanya PDI Perjuangan rasa-rasanya masyarakat umum juga bisa menilai ada proses yang cukup janggal terjadi di Mahkamah Konstitusi, ya hal-hal yang terkait dengan konflik kepentingan, terkait dengan bagaimana suatu keputusan itu diambil hanya untuk meloloskan suatu individu atau suatu kelompok untuk bisa berkontestasi, yang kemudian artinya harus mengubah konstitusi dan lain-lain. Itu kita tetap bukan masalah move on atau tidak move on. Kita tidak boleh move on dari hal-hal yang kita anggap tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan apa yang sudah termaktub di konstitusi kita. Dan kemudian itu kita harapkan tidak menjadi sebuah presiden yang kemudian akan terulang lagi gitu ya. Nanti lama-lama karena usianya lebih rendah dari situ lagi sampai tiba-tiba nanti bisa umur 18 tahun mencalonkan diri, kan itu bahaya juga karena dianggap biasa. Kan intinya itu, kalau kita melakukan suatu tuntutan atau gugatan hukum bukan hanya untuk menghukum ansih kasus tersebut, kasus yang unik dan khas di situ saja, tetapi juga untuk memberikan semacam pelajaran atau bahasa ininya efek jerah lah, supaya tidak akan ada lagi terjadi hal yang sama ke depannya. Nah, itu tetap menjadi bagi catatan bagi kita. Intinya mungkin kalau Pak Gayus tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih jauh, tapi prinsipnya kira-kira begitu yang saya sampaikan tadi, bahwa itu tetap harus menjadi catatan. Dan saya rasa ini bukan hanya menjadi catatan bagi kita-kita yang kemarin bukan pendukung dari Capres dan Cawapres Prabowo Gibran, tapi juga masyarakat secara umum gitu. Bahkan pendukungnya sekalipun gitu memahami bahwa ada sesuatu hal lah yang memang tidak pas. Tapi kembali lagi, kita sebagai insan yang hidup di negara hukum tentunya harus menghormati hasil dari itu, dan mengapa kita tetap implementasi dari No Gibran itu sampai ke daerah-daerah, apakah memang pokoknya kita menerima pemerintahan ini tapi kita tidak mengakui wakil presiden, apa begitu maknanya? Nggak sejauh itu rasanya. Nggak begitu maknanya ya. Karena itu kan biar bagaimanapun juga suka atau tidak suka sudah menjadi satu kesatuan. Ya, jadi mungkin itu di dalam hati ya kan, perasaan yang real, cuma kan dalam perjalanannya terkait dengan kehidupan bernegara ya kita mengakui lah pemerintahan ini. Karena kalau maknanya seperti itu Bung Ciko, kan misalnya Prabowo yes, Gibran no, kan begitu. Khawatirnya masing-masing kan punya pendukung, ya kan. Sementara apapun kita kan looking forward, gitu. Apalagi ini suasana masih pilkada, ya kan. Nah kalau misalnya No Gibran itu turun dari pusat ke provinsi, kabupaten, kota, No Gibran, nah sementara dalam kontestasi pilkada seperti ini, ya bisa jadi itu tidak positif. Betul. Calon-calon dari PDIP di dapil masing-masing. Betul. Saya setuju. Nah, apakah kemudian ini tidak perlu dijelaskan bahwa No Gibran itu hanya sifatnya prinsip saja, jadi tidak berupa semacam declare bahwa PDIP tidak mengakui Gibran sebagai wapres. Kader-kader kami kan PDI Perjuangan ini partai yang udah berdiri sekian lama ya. Partai yang bahkan berdirinya kalau bisa dibilang bahkan sebelum Orde Baru itu sendiri. Kan ini fusi daripada berbagai partai. Artinya kader-kader kami juga paham lah secara politik praktis, paham terkait dengan tata negara, paham terkait dengan administrasi negara, paham dengan yang namanya bisa membedakan antara perasaan-perasaan dongkol yang sifatnya pribadi, tapi juga suatu hal yang memang harus kita akui dan harus kita jalankan sebagai orang yang hidup di sebuah negara demokrasi yang juga berasaskan hukum gitu. Jadi saya rasa nggak perlu dijelaskan, teman-teman kita paham itu, gitu ya. Tapi ya ada catatan itu aja lagi. Tapi kemudian kembali lagi, ya kita memberikan kesempatan, ya. Mungkin
dalam waktu dekat kita bisa melihat ada secerca harapan bahwa pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo ini juga Gibran sebagai wakil presidennya dan kabinet merah putih yang syarat dengan catatan terkait dengan personel-personel yang kita anggap mungkin kurang pas, tetapi siapa tahu mereka ingin membuktikan dirinya dan kemudian kita bisa kembali melihat ternyata pantas juga berada di posisi itu. Ya kita lihat aja. Tapi kalau nggak pantas atau ada kebijakan yang kita anggap absurd, ya kan, atau pengajuan anggaran yang kita anggap tidak masuk akal dan juga ada prioritas lain yang lebih baik atau solusi lain yang lebih baik atau kebijakan alternatif lain yang lebih baik daripada yang diinisiasi oleh pemerintah, tentunya kita akan suarakan juga. Nah, masalahnya ini kan harus kita clearkan karena pekan depan, ya kan presiden mau ada kunjungan ke luar negeri dan cukup lama ya kan, gitu. April Februari ya kan, ikut undangan dari G20, APEC, kemudian juga ada rencana kunjungan ke Amerika, ketemu Biden dan juga mau ke mana, ke China juga. Nah, jadi itu selama lebih kurang 10 hari, ya kan, PLT-nya adalah Wapres, kan gitu. Nah, makanya kalau ini kemudian masih no Gibran itu kan PDIP dalam posisi riku nanti, takutnya begitu, kan begitu. Seharusnya bukan itu yang menjadi fokus dari perhatian masyarakat, bahwa posisi PDI Perjuangan justru fokusnya harus kembali kepada Mas Gibran itu sendiri. Apakah dia mampu dalam 10 hari ini, ya kan, menjadi supreme leader daripada kabinet itu sendiri, ya kan. Ya mungkin itu tadi bagian dari pembuktian, ya kan, kita beri kesempatan apakah ada bisa membuktikan di usia yang muda, minim pengalaman, ya, minim rekam jejak, bisa menjadi pimpinan selama 10 hari ke depan. Jadi intinya selama 5 tahun ke depan, ya, PD Perjuangan tetap akan kritis di parlemen, ya kan, tanpa mengurangi hal-hal yang sifatnya objektif gitu ya. Betul, ya, itulah kira-kira. Nah, itu yang paling tepat. Nah, Mas Chiko, ini kita mengetahui bahwa ini pilkada, ya kan. Bagaimana PDIP menyusun suatu taktik dan strategi? Karena kan kita mendengar Pak Jokowi juga turun di beberapa strategi kunci, ya kan. Nah, apakah dengan turunnya Pak Jokowi untuk pemenangan, ya, beberapa calon gubernur dan khususnya gubernur barangkali, apakah ini makin memperuncing nih, ya kan, ketidaksepahaman, saya menggunakan istilah ketidaksepahaman ya, bukan konflik ya, antara PDIP dengan Pak Jokowi? Yang pertama, kita tidak pernah masalah apabila siapapun itu seorang individu mendukung siapapun, ya, itu pertama. Bahkan ketika Pilpres kemarin juga nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika individu itu memegang tampuk jabatan, tampuk kekuasaan, dan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk memberikan dukungan gitu. Jadi bukan sekedar tampil atau endorsement dengan kata-kata, ya kan, atau gimmick, atau sekedar memberikan optik bahwa saya dekat dengan calon yang ini sehingga saya berharap pendukung saya mendukung dia. Itu nggak pernah jadi masalah buat PDI Perjuangan. Yang jadi masalah adalah bila ada abuse of power itu. Penggunaan dan penyelewengan kekuasaan, ya kan, menggunakan alat-alat negara, instrumen negara, anggaran negara untuk kemudian memenangkan salah satu paslon. Nah, kalau kita lihat Pak Joko Widodo sekarang adalah bukan Presiden Republik Indonesia yang aktif, tentunya minim instrumen yang bisa digerakkan seharusnya, ya, gitu. Jadi nggak ada masalah, ini bagian dari kontestasi. Kita nggak mungkin, ya, kita juga harus mengakui beliau memang punya basis pendukung juga, ya, bagian mungkin ya kita harus mengubah strategi, tapi entah strateginya setiap daerah itu berbeda kan. Tapi artinya calon-calon kami yang kemudian akan melawan calon yang mungkin akan di-endorse oleh Joko Widodo, ya kita harus lebih masif lagi turun ke bawah. Apakah Ibu juga harus turun ini? Enggak juga. Untuk mengimbangi di mana gitu, ya, Pak Jokowi akan turun gitu. Misalnya Sumatera Utara, Jawa Tengah. Kita lihatlah di titik-titik yang mana yang memang perlu senior-senior termasuk Ibu Megawati untuk kembali berkampanye. Sejauh ini belum ada rencana. Ya. Oke. Nah, kembali kita ke masalah posisi PDI Perjuangan di dalam 5 tahun ini.
sebenarnya kalau kita melihat posisi PDIP sebagai anggaplah bahasanya oposisi ya, atau yang ada di luar pemerintahan, sebenarnya itu justru sebuah momen yang sangat strategis buat PDIP. Betul. Ketika seluruh partai, sebagian besar partai ada di pemerintahan. Betul. Nah, jadi check and balances itu akan benar-benar dimainkan perannya secara maksimal oleh PDI Perjuangan. Manakala, anggaplah kita kan berharap ini pemerintah ini berjalan baik ya. Nah, tapi manakala memang ada hal-hal yang tidak pas dengan posisi PDIP sebagai oposisi ya, secara tegas gitu, bukan dengan menggunakan istilah penyeimbang, justru kan akan mendapat simpati justru dari masyarakat. Sehingga pada saat menuju 2029 ya posisi PDIP justru harusnya PDIP seperti ini kan begitu. Gimana Bu? Ya itu memang ada pandangan-pandangan seperti itu. Cuma kembali lagi tadi kan kita mengingat dengan situasi global sekarang. Kita melihat situasi ekonomi kita di internal. Kita mengingat bagaimana masyarakat Indonesia yang baru bangkit lagi dari pengalaman pandemi kemarin, ya kan, ekonominya juga belum stabil, harga bahan pangan yang begitu tinggi, bahan pokok lainnya juga begitu, masih banyak impor barang-barang yang sesungguhnya bisa diproduksi dalam negeri, ya kan, dan juga bagaimana caranya untuk menarik investasi, kemudian menciptakan lapangan kerja yang sekarang juga sangat menurun gitu progresnya. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita, jadi kita memang tetap akan memberikan kesempatan. Tapi terkait dengan itu masyarakat juga tahu dengan ketidakberadaan kita di kabinet, rasa-rasanya itu juga sudah bisa dinilai bahwa kita sudah ada semacam garis yang kita tarik, walaupun garis itu tetap dengan bahasa mendukung, karena memang rasa-rasanya pemerintahan sekarang itu perlu dukungan ya. Dukungan itu kembali lagi bahwa menjadi bagian dari kontrol, bagian dari penyeimbang, bagian dari hal-hal yang memberikan solusi alternatif atau kebijakan alternatif kan juga bagian dari mendukung. Dan yang menarik adalah begini, ini juga sebenarnya suatu nilai tambah bukan hanya buat PDI Perjuangan, karena kita tetap punya sikap ya, artinya walaupun tidak dengan secara agresif atau dengan menampilkan citra yang marah-marah dan lain-lain, tapi lebih ke tadi secara objektif, tapi juga akan menjadi bagian dari checks and balances. Yang kedua, justru ini menurut kami suatu nilai tambah buat Presiden Prabowo Subianto juga. Artinya Prabowo Subianto yang selama ini mungkin lekatkan dengan citra yang kira-kira akan menjadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tidak mau ada penyeimbang atau oposisi, itu bisa menerima bahwa PDI Perjuangan sampai saat ini masih keputusannya adalah berada di luar kabinet. Ini juga bagus, tapi komunikasinya tetap lancar. Gitu. Ya, dan ini artinya menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan dalam berpolitik. Misalnya, Bung, di awal memang ini baru mungkin dalam 10 hari barangkali ya. Yes. Kabinet ini bekerja, tetapi memang ada beberapa catatan-catatan yang sebenarnya itu bisa menjadi ruang untuk PDIP bersuara lebih keras misalnya ya kan. Pada saat penunjukan Mayor Teddy, ajudannya Presiden menjadi Seskap, itu kan Pak TB Hasanuddin itu kan sudah mengatakan bahwa kalau memang itu diangkat harusnya mundur dari TNI. Nah, tetapi itu kemudian tidak ada resonansi lagi. Padahal ini kan sesuatu yang sumpah Presiden itu adalah patuh dan taat pada dan menjalankan undang-undang. Padahal kan itu undang-undang TNI. Ya kan, nah belum lagi misalnya kita lihat mungkin kemarin ya, ketika beberapa menteri ya kan show off ke masyarakat bagaimana menata kementeriannya ya kan dengan tegas, bahkan ada yang gebrak meja seperti itu. Nah, apakah hal-hal seperti ini justru menjadi sesuatu yang perlu dikritisi oleh PDIP? Saya rasa tadi sudah dijawab sendiri ya ketika Pak TB Hasanuddin juga sudah memberikan kritik. Tapi kembali kalau saya rasa Bang Dasko juga dari Gerindra juga sudah menyampaikan jawaban-jawaban terkait itu, bahwa ada perubahan terkait dengan Seskap yang sekarang bukan lagi suatu badan setingkat menteri, dia berada di bawah Setnek dan lain-lain. Dan ini juga terkait dengan implikasinya terhadap konstitusi dan hukum. Ini saya rasa ini bagian dari semacam orientasi lah untuk presiden baru ya. Artinya kembali kita tetap memberikan kesempatan, tapi kita mengingatkan, dan itu kan ada pengingatan di situ.
kalau kita lihat Bung Ara Sirait yang di video beredar ini untuk menyampaikan begitu, saya itu kita lihat aja lah apakah itu hanya sekedar show off atau memang nanti ke depannya itu bisa menjadikan kementerian yang lebih efektif atau efisien. Ya kita lihat kadang-kadang kan keras begitu bisa suatu menjadi outputnya bagus, tapi bisa juga mempunyai output anak buah jadi malas bekerja, ya kan? Bahkan ada kecenderungan ingin mensabotase misalnya, ya kan? Males juga nih dimarah-marahin gini gitu kan. Tapi kita lihat aja, nggak semua orang punya stylenya sendiri-sendiri, dan setiap kabinet, setiap kementerian juga punya kultur yang berbeda, ya kan? Sebelum dimasuki oleh menteri-menteri yang baru, kan udah tercipta kultur-kultur tersendiri, ya kan? Begitu banyak ASN dan PNS yang di dalam udah puluhan tahun berada di situ, bahkan ya kan kalau menteri ini kan silih berganti, ada yang 5 tahun sekali, bahkan ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun, kan kita lihat aja. Kayak kita tetaplah memberikan kesempatan bagaimana, tapi tetap catatan-catatan itu tetap ada. Ya itu tadi seperti sahabat saya Yandri yang menggunakan kop surat, itu kan juga menjadi catatan. Nah, tapi kembali lagi, apakah itu bagian betul-betul kesalahan murni seorang menteri atau pimpinannya? Dan menurut saya sih itu kesalahan murni daripada orang-orang di sekitarnya juga. Ya kan, secara administrasi kan seharusnya paham apa-apa yang pantas, apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang sesuai dengan aturan, apa-apa yang tidak sesuai dengan etika dan lain-lain. Ini justru karena terjadinya di awal-awal lebih baik. Karena artinya ada semacam wake up call, ya alarm bahwa oh ini bisa terjadi gini dan masyarakat menyoroti, ya kan, dan semoga ke depan lebih hati-hati lagi. Ya Bung Chiko kayaknya penampilannya hari ini begitu cool, yang biasanya meledak-ledak ini sekarang benar-benar hati-hati nih bicaranya. Oke, Bung Chiko. Yes. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa program strategis pemerintah ini yang cukup populis, tapi juga itu sebenarnya sangat diperlukan. Misalnya adalah makan siang gratis. Betul. Di dalam kampanye kemarin kan itu terlalu kurang disetujui oleh PDIP, karena itu apakah itu sesuatu yang prioritas saat ini. Nah, ini kan sudah berjalan. PDIP sebagai penyeimbang, saya mengikuti bahasanya sebagai penyeimbang. Nah, tantangan untuk jalannya program makan siang gratis ini kan lumayan sulit ya. Betul. Terutama dari ruang fiskal yang sempit. Nah, apa kira-kira dukungan atau mungkin kritikan PDIP kepada implementasi dari program itu? Jadi kata-kata yang akan saya selalu ulangi adalah memberi kesempatan tadi ya. Memberikan kesempatan. Karena memang itu adalah haknya seorang presiden terpilih untuk kemudian menjalankan janji-janjinya, menjalankan visi misi yang sudah dia persiapkan. Karena kan keterpilihan yang bersangkutan itu terkait erat dengan janji-janji yang pastinya dia sampaikan. Nah, masyarakat artinya yang sekian persen menunggu salah satu janjinya yaitu makan siang gratis. Nah, secara substansi makan siang gratis ini dari awal kita mengatakan sebenarnya nggak ada masalah, tapi kan kita harus lihat postur anggaran kita, ya kan, postur fiskal kita, ya kan, kesiapannya dan lain-lain. Tapi rasa-rasanya memang akan dilakukan bertahap. Kita sudah pelajari itu dan juga akan melibatkan banyak pihak. Artinya akan juga menggiatkan perekonomian di nasional, di domestik kita, dan tentunya off taker dan lain-lain, supplier juga akan lebih hidup lagi ya, makanan-makanan, bahan pokok dan lain-lain. Sehingga kita tunggu aja. Kita sambil terus mengawasi tentunya di parlemen bagaimana implementasinya, bagaimana tadi penganggarannya, bagaimana kucuran anggarannya, apakah akan ada kebocoran atau tidak, dan bagaimana efektivitasnya. Bahkan kalau saya mau jujur, saya juga kebetulan sebagai juru bicara Mas Pramono Anung dan Bang Dul atau Rano Karno di Pilkada Jakarta. Mas Pram juga bahkan memberikan melengkapi dengan program sarapan gratis nanti Pemprov gitu. Karena memang sebenarnya kalau kita mau melihat ini secara objektif, banyak sekali anak-anak kita yang memang satu ada ketidakmampuan dari orang tuanya untuk kemudian memberikan makanan yang bergizi yang cukup, sehingga tadi SDM kita juga tumbuhnya juga tidak maksimal dalam potensi menggali potensi diri, IQ dan lain-lain. Dan memang makan itu adalah
suplemen yang paling jelas untuk bisa meningkatkan tadi daya saing dari SDM kita. Jadi kita sambut program ini dengan baik, bahkan kita dukung gitu. Dan tapi nanti dalam implementasinya apakah ini akan berjalan dengan baik, apakah nanti anggarannya akan cukup, apakah nanti di tahun yang kedua akan bisa lebih meluas lagi yang mendapatkan manfaat itu, ya kita lihat. Kalau IKN, karena kalau gini, Bung Jiko, ini terakhir Presiden sudah menunjuk Pak Basuki sebagai kepala otorita IKN, dan bahkan dikasih target 4 tahun harus selesai. Artinya untuk 2029 ya kan, untuk periode berikutnya itu pemerintahan atau ibu kota negara yang untuk urusan politik ada di IKN. Artinya kan program ini akan terus didorong keberlanjutan dari Pertahanan Nusantara. PDIP bersepakat nggak dengan keputusan itu? PDI Perjuangan di awal memang bagian dari partai politik yang mendukung pemindahan ibu kota. Tapi kan ini juga karena memang kita punya alasan-alasan historis, romantisme ya kan, terkait dengan keinginan dari founding father kita, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, yang memang sebenarnya sangat masuk akal, dan kita lihat semakin masuk akal ketika Jakarta kemudian sudah begitu padat dan begitu hektik, dan sudah rasa-rasanya tidak pas untuk menjadi pusat ibu kota dan kemudian juga menjadi pusat perdagangan, menjadi kota global dan lain-lain. Nah, ini satu hal ya terkait dengan prinsip itu. Yang kedua, terkait dengan rentang waktunya, ya tentunya target sih bisa-bisa aja, bagus-bagus aja. Lebih cepat, lebih baik. Semua dalam mengerjakan suatu hal kan selalu bahasa lebih cepat, lebih baik itu adalah bahasa yang lebih baik. Tetapi kemudian itu tadi ada anggaran, ada prioritas-prioritas, ada prioritasi mana program-program yang lebih menyasar untuk meningkatkan harkat hidup masyarakat ya, bagaimana program-program yang lebih cepat untuk bisa mengentaskan kemiskinan, program-program yang untuk bisa menggali potensi SDM kita, yang bisa menjadikan SDM kita unggul, menghilangkan anak-anak yang terpapar stunting dan lain-lain. Nah, ini yang tetap harus menjadi prioritas, dan ini kita akan terus mengingatkan Pak Prabowo Subianto, dan ada kesepakatan dan kesepahaman antara kami dan Presiden Prabowo terkait dengan kedaulatan pangan. Nah, terkait dengan posisi tawar Indonesia di dunia internasional sebagai satu negara yang bisa memainkan peran yang besar untuk menciptakan perdamaian dunia, misalnya untuk menghentikan genosida di Gaza misalnya. Nah, ini yang lebih prioritas rasa-rasanya sekarang, tetapi tetap IKN itu memang udah menjadi keputusan nasional, dan masalah rentang waktu target 5 tahun ini bagus, tetapi apakah itu nanti kemudian ternyata molor menjadi 10 tahun atau 15 tahun, ya nggak apa-apa, let it be ya. Tapi yang penting hal-hal yang tadi tetap dikedepankan, soal kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan itu yang tetap menjadi prioritas, dan harapan kita juga menjadi prioritas bagi Pak Prabowo. Nah, kemarin Bung sempat agak keras bicara ketika pembiayaan pembekalan di penggemblengan di Akmil itu terpaksa menggunakan uang pribadi Presiden. Betul. Dan juga kita waktu penjelasan ARA di kantornya juga menggunakan uang pribadi ini, Nah, apakah hal-hal seperti itu sudah masuk dalam catatan-catatan PDIP ya kan, bahwa ini nggak benar nih ini ya kan. Nah, tetapi memang disampaikannya masih dalam bentuk baru sifatnya pernyataan, sikap sebagai institusi, belum. Manakala itu berlanjut terus seperti ini karena memang anggarannya belum keluar, ya kan? Itu sikap PDIP untuk secara lebih definitif mengambil sikap oposisi itu tidak akan muncul atau bagaimana? Atau menunggu 3 bulan dulu? Nah, rasa-rasanya tadi menunggu 3 bulan ini. Memberikan kesempatan tadi. Ya, tapi yang kedua, saya rasa kita harus, kalau kita hidup bernegara ya, apalagi kita masuk dalam birokrasi, kita sudah memilih untuk menjadi pejabat negara yang kemudian membawahi kementerian, membawahi kabinet dan lain-lain. Kita juga harus paham aturan-aturan main. Dan aturan-aturan main itu terkait dengan pembiayaan kegiatan-kegiatan negara. Dan rasa-rasanya saya tidak hafal dengan undang-undang terkait ini, tapi rasa-rasanya ada aturan-aturan yang ditabrak apabila
seorang menteri atau seorang pimpinan di suatu institusi negara terus-menerus menggunakan uang pribadi untuk berkegiatan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya harusnya dibiayai oleh negara. Kenapa? Karena kan memang sudah ada aturan yang prudent dan juga sikapnya juga harus prudent untuk menghadapi ini. Artinya kontrol dari parlemen ini kan mengkontrol anggaran yang diketok oleh parlemen. Ya. Ya kan. Nah, kalau udah dibiasakan banyak kegiatan yang dibiayai bukan oleh anggaran tersebut, kontrolnya di mana, ya kan? Ya, nanti itu menjadi kebiasaan kalau kata orang, tuman lah gitu ya. Awalnya mungkin niatnya baik, ya kan? Ya, tapi lama-lama bisa jadi begini. Kalau lagi mau mencoba balancing di akuntansinya gitu ya, pembukuannya, kemudian ada yang nggak balance, bisa jadi kan terlontar pemikiran dari bawahannya, ya udahlah bilang aja lah pakai ini, yang ini pakai duit pribadi. Iya kan? Nanti itu akan berefek buruk bagi tata kelola pemerintahan, tata kelola negara ini, dan kita harap semuanya tetap sesuai aja lah dengan aturan terkait itu, gitu ya. Dan kalau memang mau ada pengorbanan dalam tanda kutip dari sosok-sosok pemimpin ini, ya bolehlah sekali-sekali gitu, tetapi jangan itu menjadi kebiasaan. Jangan itu menjadi kebiasaan. Karena akhirnya agak susah kita menjalankan fungsi checks and balances, ya kan? Karena ternyata ada duit pribadi di situ, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat khususnya ya. Pasti dong. Nah, karena apapun, bahkan begini Bu, sejumlah aktivis ya melihat sudah tidak ada harapan demokrasi kita akan lebih baik ketika antara eksekutif dan legislatif mana kawan dan mana yang bekerja, mana yang mengawasi sudah nggak kelihatan ini, ya kan? Sehingga ada kekhawatiran 5 tahun ke depan ketika PDIP, anggaplah mungkin ini baru temporary ya, setelah 3 bulan ya kan, ketika PDIP pun sebagai salah satu partai yang besar yang bisa mengawasi, ya kan, juga kemudian bersikap tanda kutip aman nih kan begitu, ya kan? Nah, sehingga akan terbentuk parlemen yang sifatnya kelompok penekan di luar parlemen, ya kan, pengawas di luar parlemen, ya kan, sehingga terkonsolidasi nanti, ya kan, civil society ini sebagai mengambil posisi yang hilang di parlemen. Nah, makanya saya bertanya ke Bung Ciko sebagai juru bicara PDI Perjuangan, sampai kapan PDIP mengambil sikap sementara sebagai penyeimbang ini? Apakah ini temporary, hanya mungkin 3 bulan, 6 bulan, ya? Atau memang ini sudah definitif sampai 2029? Enggak juga. Jadi kalau kita lihat sekarang nggak harus nunggu 3 bulan juga. Saya rasa kalau akan ada kebijakan dalam waktu dekat yang memang kita lihat mencederai misalnya rasa keadilan di masyarakat, kita lihat bahwa tidak berpihak pada wong cilik, lebih berpihak pada pihak korporasi besar misalnya yang kemudian merugikan dan mengambil hak-hak dari masyarakat kecil, ya kan, masyarakat dengan strata ekonomi yang di bawah. Itu tentu kita akan bersuara. Dan DNA dari PDI Perjuangan ini kan bukan DNA partai yang adem ayem, ya kan? DNA-nya memang DNA bagaimana akan terus mengobarkan api semangat, ya kan, dan juga memperjuangkan wong cilik, dan kalaupun sabar adalah yang dinamakan kesabaran revolusioner. Jadi sabar aja revolusioner gitu kan. Jadi ini bukan hal yang bisa begitu saja kemudian kita mengambil sikap udah selama 5 tahun kita adem ayam, nggak mungkin. Karena memang sosok-sosok yang berada dalam PDI Perjuangan juga punya DNA perlawanan, DNA yang akan terusik apabila ada ketidakadilan, apabila hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan tentunya ini akan terus disuarakan. Ini bisa dilihatlah dari sahabat-sahabat dan senior-senior saya di parlemen, ya, Rieke Diah Pitaloka, ada Mas Aryo Bimo, ada teman-teman lain yang tentunya akan bersuara keras ketika kita tunggu aja, nggak sampai 3 bulan pasti akan ada lah hal-hal seperti itu, dan rasa-rasanya biarlah masyarakat juga nanti pelan-pelan juga bisa menilai dan melihat posisi kita itu seperti apa. Tapi kembali lagi, apakah itu akan bisa menahan adanya kelompok penekan dari luar? Tetap enggak. Kelompok penekan dari luar itu kan juga bagian dari
realita atau keniscayaan dari sebuah demokrasi ya akan selalu ada, ya kan. Demonstrasi juga suatu hal yang masih dalam kerangka demokrasi itu. Jadi pasti aja akan ada pihak yang kurang puas. Nah, justru pihak yang kurang puas itu nanti yang dari luar parlemen atau ekstra parlementer, ya mudah-mudahan bisa kita tampung juga aspirasinya. Kemudian kita bersama dengan masyarakat sipil memberikan solusi alternatif. Kemudian kita bicarakan dengan Pak Prabowo dan bagaimana nanti Pak Prabowo mungkin akan mengubah kebijakannya karena memang mendengarkan suara-suara ini. Ya saya rasa itulah bagian dari oposisi yang konstruktif, ya kan, penyeimbang tadi bahwa memang diperlukan pemikiran-pemikiran alternatif. Saya mendengar metode untuk melakukan pengawasan pemerintah ini, PDIP itu membentuk semacam kabinet bayangan, itu benar, Bung? Saya nggak dengar itu. Oh, nggak dengar. Belum dengar. Saya jujur belum dengar, ini baru dengar di sini. Saya mendengar begitu ya, karena itu tidak terkonfirmasi ya, tidak terkonfirmasi. Nah, terakhir nih, so ini agak mudah-mudahan tidak sensitif gitu ya kan. Nggak ada lah yang sensitif. Tentu kita berharap sebagai rakyat ya, tidak ada istilahnya perseturuan antar elit. Yes. Dan misalnya antara sekarang Pak Jokowi dengan Bu Mega. Gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih peluang untuk antara dua tokoh ini ya kan? Ya kembalilah dalam satu di satu meja duduk ngobrol lagi seperti biasa ya kan? Yang lalu ya lalu perbaiki yang ke depan. Apakah ada ruang? Untuk itu? Enggak lah, kalau itu yang lebih tahu kan tentu kedua sosok tersebut. Ya saya nggak bisa mengatasnamakan ibu apa dengan suasana hati ibu atau hal-hal yang terkait dengan pemikiran ibu. Tapi kalau kita bicara soal politik, segala suatu hal kan mungkin aja. Ya, tetapi tentu harus ada basis kepentingan atau kebutuhan yang begitu mendesak. Nah, kalau bagi seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, tentunya kebutuhan yang mendesak atau kepentingan apa semuanya akan bermuara pada kepentingan rakyat. Kita lihat aja, ya kan, apakah nanti ada hal-hal yang bisa mencairkan itu karena memang ada yang harus dibicarakan, tapi rasa-rasanya kalau memang nggak ada yang terlalu penting-penting amat, ya udah biarin begini aja. Apakah menunggu aspirasi dari grassroots di bawah, dari kader-kader? Tentu semua langkah dan helaan nafas dari elit di PDI Perjuangan itu kan selalu juga adalah cerminan dari sikap konstituen di akar rumput. Jadi sejauh ini belum ada ya? Nggak ada. Untuk bersuara ke ibu, kan? Nggak ada. Saya rasa yang lebih ditunggu masyarakat adalah pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Yang insya Allah dalam waktu dekat akan terjadi. Bukan pertemuan antara Ibu Mega, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Belum pernah saya dengar itu. Keinginan itu dari masyarakat belum pernah kita dengar. Baik, Bung Ciko, terima kasih atas penjelasannya. Oke ya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah mendengar sikap dan bagaimana posisi PDI Perjuangan, anggaplah sampai akhir tahun ya, kita nggak tahu setelah awal tahun 2025 nanti. PDI Perjuangan akan mengambil posisi sebagai penyeimbang dari pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian perbincangan kami, kita akan ketemu di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.